Saya pernah cerita, hakim punya uang 149 miliar dari dana konsinyasi. Kan dulu dana konsinyasi dulu kan dilaporkan, masuk dia, tapi dia tidak berani masukkan ke daftar kekayaan, dititip ke temannya nih, Pak Agung titip nih uang ya, ini punya saya ya, tapi kamu buat rekeningnya agar saya tidak ketahuan. Begitu pensiun, Pak Agung lari. Mau lapor ke siapa? Mau lapor, kamu kok. Laporkan itu berarti kamu dulu korupsi, tangkap dia. Iya kan? Karma. Ada lagi yang istrinya bawa uangnya selingkuh dengan bawahan suaminya yang korupsi itu. Nggak berani lapor lagi. Itu namanya hukuman otonom. Bahkan kalau ada yang mengatakan ada orang tabrak mobil jedet gitu. Nah itu kalau korupsi katanya. Padahal itu belum tentu dan mungkin tidak ada hubungan. Tapi masyarakat menghukum begitu. Rasain loh. Seseorang yang berlaku korupsi membuat industri-industri hukum itu meskipun bebas dari hukum tapi tidak takut pada hukuman otonom. Maka dia akan mendapat neraka. Bukan di akhirat neraka itu bagi saya. Neraka itu bisa di dunia juga. Selalu takut, malu, tertekan, disandra oleh bodyguard. Karena apa? Dia sudah keluar, takut kan nyewa orang. Bayar terus, diperas terus. Kalau enggak, saya bongkar kamu. Nah, hidupnya enggak ada gunanya akhirnya. Seperti ini tadi, yang hakim itu tadi, yang punya uang 149 miliar. Akhirnya apa, saudara? Sakit. Tiap hari nggak bisa pergi, nggak bisa jalan. Sakit. Karena sakit terus mungkin istrinya 2 bulan, 3 bulan tuh ngerawat. Sesudah itu kan bosen juga. Jadi ditinggal di rumah nonton TV. Istrinya pergi sama anak-anak. Itu hakim hebat. Nonton TV gitu. Penyakitnya apa? Ini kalau mau tidur suntik dulu. Kalau bangun untuk bisa duduk suntik lagi. Uangnya banyak. Dibawa oleh temannya. Istrinya lari. Karma. Oleh sebab itu saudara, menghayati Pancasila itu jangan hanya takut pada hukumnya. Takut juga pada sanksi-sanksi yang bersumber dari kearifan budaya bangsa kita. Bahwa kita orang beragama. Kita orang tahu bahwa ada balasan terhadap orang yang bersalah. Itu. Saudara, sebab itu hati-hati, saudara. Saya ya bukan ingin apa ya, ketika saya hati-hati itu bukan sombong, bukan sok gitu. Saya betul-betul hati-hati kepada Pak Asesmen ketika datang. Dia bilang, Pak, saya tidak minta dicarikan uang. Itu kan sering tuh pejabat eselon 1 nyetor ke atasannya tuh, carikan dari anggaran sekian-sekian persen. Itu bukan rahasia deh, udah banyak masuk penjara. Saya bilang Pak Asesmen ketika pertama, Pak, saya menteri di sini, saya bisa cari uang sendiri. Jangan coba-coba ada pejabat menyediakan uang saya. Kenapa? Karena kalau saya perlu bisa cari sendiri, ngapain nunggu Anda? Dia bilang gitu. Sama, Pak, saya enggak, apa namanya? Bilang ya, di kantor tuh kalau ada keperluan pribadi, tolong diganti. Mungkin malu minta sama saya titip uang nih, minta ke dia, apa saja. Kalau pribadi, tapi kalau uang memang halal ya kasihkan dong, jangan diambil. Ya kan ada tuh yang halal-halal itu. Banyak. Yang halal kasihkan. Tapi yang keperluan pribadi, saya juga enggak minta dispensasi. Coba nih, bayangin orang dari luar negeri bayar untuk tidak karantina. Nih, hari ini nih, anak saya dan cucu saya pulang dari Nederland 3 hari lalu. Saya suruh karantina, tidak usah nyebut bahwa kamu anak saya atau anak karantina. Kalau lebih mudah teknisnya saya suruh uruskan teknisnya saja. Tapi bayar. 10 hari juga, 10 hari. Padahal saya sudah ingin ketemu dengan cucu, dengan anak, dengan mantu gitu, ingin kumpul. Sudah 10 hari dulu di hotel sekarang. Jangan keluar. Kalau nanti keluar terus ada kasus,
saya yang ngasihkan kamu ke pejabat, ke aparat. Kenapa? Ya kita harus mulai dari diri kita sendiri, bukan karena sombong. Bukan karena sombong. Kok sombong banget? Justru karena takut. Takut pada itu tadi. Hukum sih mungkin bisa diatur, saya salah telepon, tolong deh, kan salah-salah kecil gitu. Bisa diindustrikan, tapi moral nggak bisa diindustrikan. Itu nggak bisa. Maka kalau saya sebagai orang beragama mengatakan begini, kalau hadis Nabi itu mengatakan begini, mana batamin haram annar ahqqu bihi. Kalau kamu berbuat sesuatu yang salah, korupsi, makan uang haram, sewenang-wenang, maka kamu akan mendapat neraka. Nerakanya itu bukan di akhirat, sudah mati. Di dunia pun kamu tidak akan enak hidup. Karena itu hadis itu. Tuntunan Rasul kalau bagi saya sebagai orang beragama. Gitu. Sehingga jangan berpikir neraka itu nanti aku sudah mati, kan tidak ada yang tahu kalau saya masuk neraka. Tidak, dia sendiri tahu sejak di dunia pun dia tidak enak dengan itu semua. Gitu. Nah, saudara sekalian, demikian yang saya bisa sampaikan kepada kita semua, bicara dari kesadaran kita untuk memberantas korupsi, bukan hanya dari sudut hukum. Hukum itu penting, semuanya harus tegakkan hukum, tapi juga dari sudut moral. Ya, sehingga dua, menghayati Pancasila itu bukan menghayati hukum aja, tapi menghayati juga norma-norma yang belum menjadi hukum. Karena Pancasila itu harus dituturkan dalam norma-norma, itu kan baru filosofi, asas gitu. Lalu ada normanya yang ada hukum. Ini banyak yang masih di tingkat asas, belum jadi norma. Nah di situ yang masih di tingkat asas dan filosofi, itulah kesadaran moral kita, kesadaran budaya kita, kesadaran jati diri kita sebagai bangsa, dan fitrah kita sebagai manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.